Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pertama, Erik ten Hag mengatakan, iya, Harry Maguire pasti akan memainkan peran penting bagi kami. Saya sangat senang dia kembali ke skuad Inggris dan itu menunjukkan penampilannya dalam beberapa pertandingan terakhir. Kabar selanjutnya, Kobbie Mainoo mengatakan, bagi kedua tim United versus Liverpool ini adalah pertandingan yang sangat besar di awal musim. Saya merasa ini akan berdampak besar pada bagaimana awal musim akan berjalan, karena ini adalah pertandingan besar, ini akan memengaruhi kami. Jadi ya, kami harus mempersiapkan diri dengan baik dan kami akan siap untuk itu. Saat momen United memenangkan laga versus Liverpool 4-3 di Piala FA, ya. Itu adalah pertandingan yang gila, mungkin salah satu pertandingan terbaik musim lalu, dan yang satunya lagi, gol pertama saya di Old Trafford. Sayangnya, kami tidak bisa memenangkannya, tetapi saya masih memiliki kenangan indah dari itu. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 1 September tahun 2014, Danny Welbeck resmi meninggalkan Manchester United untuk memperkuat Arsenal dengan mahar transfer senilai 16 juta pound. Pada musim tersebut, Welbeck menjadi satu-satunya pemain yang memiliki medali juara Premier League di skuad Arsenal. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan, Liverpool berada dalam fase siklus hidup yang berbeda dan mereka memiliki tim yang matang, pemain yang sudah bermain bersama dalam waktu lama dan sangat berpengalaman. Kami jauh lebih beragam dan kami harus membangun tim baru. Tentang kedalaman skuad, kami memiliki skuad yang memiliki lebih dari 11 pemain inti. Kami perlu melakukan rotasi sepanjang musim untuk menjaga kebugaran semua orang karena tidak ada yang dapat memainkan semua pertandingan. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan, tentang atmosfer pertandingan malam ini, saya yakin para penggemar siap, bersama kami, untuk menerima semangat dan menghadapi tantangan ini. Kabar selanjutnya. Foto prediksi starting 11 Manchester United menghadapi Liverpool malam ini, via Man United Updates. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 1 September tahun 2008, Dimitar Berbatov secara resmi bergabung dengan Manchester United dengan mahar senilai 30,75 juta pound. Dimitar Berbatov mengatakan, saya masih mengingat hari itu. Agen saya mengatakan jika Sir Alex telah menunggu saya di bandara. Saya kira ia bercanda. Kemudian saya turun dari pesawat dan ia benar-benar ada di sana. Saya merasa bangga sekaligus takut dan kurang nyaman. Saya duduk di bagian belakang mobil dalam perjalanan kami dan sejujurnya saya mencoba mengingatkan diri saya sendiri untuk tampil normal. Untuk mengingat jika saya adalah seorang pemain top, jadi semuanya akan baik-baik saja. Itu seperti pertama kali pergi kencan, Anda tidak tahu apa yang harus Anda katakan. Saya hanya terdiam dan terpaku. Saat saya menatap Sir Alex pun rasanya takut, dan merasa nervous. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan, dengar, di belakang Man City, kami telah memenangkan trofi terbanyak selama 2 tahun terakhir, jadi kami tampil lebih baik daripada siapapun. Itulah faktanya. Tahun ini kami ingin memenangkan trofi, dan saya cukup yakin kami akan mencapainya. Seperti yang saya katakan, kami tidak hanya maju, kami juga memenangkan trofi. Cara bermain suatu tim sangat subjektif. Jadi hanya ada satu hal dalam sepak bola, dan itu tentang akhir musim dan apakah Anda memenangkan hadiah dan trofi atau tidak. Kami mendatangkan pemain muda, kami mengembangkan pemain muda, kami memenangkan trofi, jadi apa lagi yang bisa saya lakukan? Sejauh yang saya tahu, para penggemar senang dengan saya, tetapi ini bukan tentang saya.
Ini tentang Manchester United, dan tentu saja kami menetapkan target yang lebih tinggi. Kami punya ambisi yang sangat besar, klub, kepemimpinan, dan tim. Jadi, semua orang melihat potensinya, dan sekarang kami harus bekerja keras untuk mencapai target. Kabar selanjutnya. Jadon Sancho telah secara resmi bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Jadon Sancho mengatakan, "Terima kasih kepada semua penggemar, staf, dan rekan setim saya di Manchester United. Semoga semuanya sukses di masa depan." Kabar selanjutnya. On this day tanggal 1 September tahun 2015, Real Madrid merilis pernyataan yang menjelaskan gagalnya transfer David De Gea dan mengisyaratkan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh Manchester United. Seperti yang diketahui, De Gea gagal pindah ke Bernabeu karena dokumen yang diperlukan untuk menuntaskan transfer tersebut tak didaftarkan tepat waktu oleh pihak Madrid. Padahal transfernya sudah disetujui oleh United. Los Blancos pun langsung mendapat banyak ejekan akibat keterlambatan tersebut. Tudingan bahwa kesalahan itu dibuat oleh pihak Madrid akhirnya membuat mereka kesal. Los Blancos pun akhirnya merilis pernyataan bahwa mereka sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin agar transfer itu bisa segera dituntaskan. Setelah kejadian itu yang berhubungan dengan transfer David De Gea, Real Madrid ingin menyatakan 1. United tak membuat jalur negosiasi apapun untuk mendaftarkan David De Gea sampai kemarin pagi. 2. Real Madrid, walau mendapatkan banyak kesulitan terkait dengan penuntasan transfer seperti ini di hari terakhir pendaftaran pemain, berinisiatif untuk membuka pembicaraan. 3. Ketika United bersedia bernegosiasi pada kemarin pagi, mereka melakukannya agar mereka bisa mencapai kesepakatan dengan Keylor Navas, agar ia bisa gabung ke Manchester United, dan mereka menginformasikan bahwa mereka sudah melakukan kontak dengan perwakilan sang pemain. 4. Madrid dan United secara kilat mencapai kesepakatan terkait transfer kedua pemain itu. Setelah penyusunan dokumen kontrak yang relevan yang diperlukan dan agar bisa melanjutkan dengan waktu yang cukup untuk memproses kedua transfer matching system TMS FIFA dan pendaftaran dengan otoritas Liga Spanyol LFP, Madrid mengirimkan kontrak-kontrak tersebut kepada Manchester United pada pukul 13.39 waktu Spanyol. 5. United mengirimkan kembali kontrak tersebut 8 jam kemudian, pada pukul 21.43 waktu Spanyol, termasuk beberapa penyesuaian minor dalam kontrak tersebut. Karena tak relevan, Real Madrid segera memutuskan untuk menerima semua perubahan tersebut, dengan niat untuk mendaftarkan pemain kepada TMS dan LFP. 6. Setelah mendapatkan tanda tangan De Gea dan Navas, Madrid mengirimkan kontrak tersebut kepada klub Inggris tersebut pada pukul 23.32 waktu Spanyol. Kami kemudian menunggu untuk menerima dokumen final yang dibubuhi tanda tangan oleh Manchester United. 7. United mencapai kesepakatan final dengan agen Navas pada pukul 23.53 waktu Spanyol dan saat itulah kontraknya dikirimkan kepada sang pemain agar ditandatangani. 8. Manchester United memasukkan data TMS dari transfer De Gea, bukan untuk Navas, pada pukul 0 waktu Spanyol, yang mengacu pada kontrak yang ditandatangani Madrid. Real Madrid menerima dokumentasi lengkapnya pada pukul 0:02 dan mencoba mengakses TMS namun aksesnya sudah ditutup. 9. Pada pukul 0:26 waktu Spanyol, sistem komputer TMS FIFA meminta Real Madrid mengisi data-data untuk transfer De Gea, mengingat deadline registrasi pemain di Inggris tetap dibuka hingga hari ini, Selasa. Real Madrid memutuskan untuk merujuk kontrak tersebut kepada LFP, karena mengetahui bahwa waktu pendaftaran sudah ditutup.
10. Singkatnya, Real Madrid sudah melakukan semua yang diperlukan, dan setiap saat, mencoba untuk menyukseskan kedua transfer tersebut. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 1 September tahun 2014, setelah melepas Danny Welbeck ke Arsenal, Manchester United secara resmi meminjam Radamel Falcao dari AS Monaco. Dalam bursa yang sama, Manchester United juga mendatangkan Daley Blind dari Ajax dengan manajemen United merogoh kocek mahar senilai 13,8 juta pound untuk mendapatkan tanda tangan sang bek. Kabar selanjutnya. Sesi latihan perdana Manuel Ugarte bersama skuad Manchester United. Kabar selanjutnya. 5 gol dalam 3 pertandingan dan menjadi top skor sementara Ligue 1. Kabar selanjutnya. Hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Arsenal 1 Brighton 1. Brentford 3 Southampton 1. Everton 2 Bournemouth 3. Ipswich 1 Fulham 1. Leicester 1 Aston Villa 2. Nottingham 1 Wolves 1. West Ham 1 Manchester City 3. Kabar selanjutnya. Amad Diallo peraih trofi penghargaan Manchester United Player of the Month untuk bulan Agustus tahun 2024. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag mengatakan, "Saya tahu apa artinya bagi setiap penggemar Manchester United untuk menghadapi Liverpool, dan kami harus bertanggung jawab. Kami sangat bersemangat untuk menjamu mereka, untuk bersaing dengan mereka, dan untuk mengalahkan mereka." Kabar selanjutnya. Semakin tinggi posisi Chelsea di Premier League musim ini, semakin mahal pula harga yang akan mereka bayar ke Manchester United untuk Jadon Sancho pada musim panas mendatang. James Ducker Telegraph. Kabar selanjutnya. Arne Slot mengatakan tak ada gunanya membanding-bandingkan aktivitas belanja timnya dengan Manchester United di bursa kali ini. Mereka terus meningkatkan skuad mereka di setiap bursa transfer. Menurut saya, mereka sudah memiliki kualitas dan kini lebih baik setelah perekrutan yang mereka lakukan. Satu-satunya cara untuk membandingkan diri kami adalah pada hari Minggu dan kemudian melihat bagaimana kami mengimbangi mereka, dan setelah itu saya akan menemukan momen-momen di mana saya mengatakan bahwa kami harus meningkatkan kemampuan dan saya akan senang dengan beberapa hal. Kami tidak melihat klub lain dan apa yang mereka lakukan di bursa transfer. Namun, saya tidak melihat keluar, dan saya tidak melihat klub lain. Saya hanya fokus pada apa yang kami miliki dan situasi yang kami hadapi, dan saya benar-benar senang dengan tim yang kami miliki dan tidak ada gunanya mulai membandingkan diri dengan klub lain. Kabar selanjutnya. Nemanja Matic mengatakan, "Menurut saya Manchester United membuat kesalahan dengan melego Scott McTominay. Saat ini, sulit untuk menggantikan pemain seperti dia. Conte adalah seorang pelatih yang cerdas dengan memilih untuk merekrutnya." Kabar selanjutnya. Foto Scott Kone dan Marcus Rashford berfoto bersama di Carrington hari ini. Kabar selanjutnya. Patrice Evra mengatakan, pernah menyarankan Paul Pogba untuk tidak kembali ke Old Trafford. Manchester United mendatangkan Paul Pogba kembali karena mereka ingin mempermalukan Sir Alex Ferguson. "Saya mengatakan kepada Paul untuk tidak kembali karena dia menginginkan Real Madrid dan Madrid menginginkannya, tetapi Florentino Perez tidak mau membayar uangnya. Agennya menelepon United, dan dia menandatangani kontrak dengan mereka tanpa memberi tahu saya. Klub itu senang karena mereka menjual jersey. Anda tahu anak-anak menyukai Pogba, itu lebih bersifat komersial daripada apapun di lapangan. Ini bukan tentang menjadi penggemar berat Paul Pogba, ini tentang menjadi kakak laki-lakinya. Ini tentang melindunginya. Saya bersikap keras kepadanya saat saya bergabung dengan Juventus. Suatu hari,
Ia berkata kepada pers. Saya layak memenangkan Ballon d'Or. Saya seperti, tunggu sebentar, apakah Anda pernah mendengar Lampard mengatakan itu? Apakah Anda pernah mendengar Iniesta, Xavi atau apapun? Dan, saya seperti, tenang saja, kamu belum siap untuk itu. Kabar selanjutnya. Manchester United berbagai sumber meyakini ketenangan teknis, tekanan, fisik, intensitas, dan kualitas Sadio Kone di kedua kakinya menjadikannya prospek yang menarik. Ia akan bekerja sama dengan akademi klub untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris dan negara baru. James Ducker Telegraph. Kabar selanjutnya. Kewajiban Chelsea untuk membeli Jadon Sancho akan dipicu asalkan mereka finish di posisi ke-14 atau lebih tinggi di klasemen Premier League. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya. Kobbie Mainoo mengatakan, tahun lalu, kami mengakhiri musim dengan trofi, tetapi itu bukan musim yang paling sukses. Kami fokus untuk memenangkan lebih banyak pertandingan dan menjadi lebih baik sebagai tim dan juga individu. Kabar selanjutnya. Manuel Ugarte via Instagram mengatakan, siap mewakili. Bab baru akan segera dimulai. Tanda pagar MUFC @manut. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.